Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah meniti jalan sunnahnya sampai yaumul hisab kelak. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Sebelumnya izin Ustazah Mira, Teteh Aruminya lagi sakit, jadi izin dibersamai sama saya ya insya Allah. Hari ini pelajarannya tentang adab. Biasa nama pikir ya. Nah, hari ini diganti dulu dengan adab. Kemarin di bahasan Teh Yani sampai adab menghadiri undangan ya, betul? Betul. Nah, kita akan ke materi baru di pasal ke-11 yaitu adab bepergian jauh atau apa Bu? Safar ya. Ada bepergian jauh atau safar. Seorang muslim memandang bahwa safar atau bepergian jauh adalah bagian dari tuntutan dan kebutuhan hidupnya yang tidak bisa terpisahkan. Karena seperti haji, umroh, berperang, menuntut ilmu, berniaga, dan mengunjungi saudara-saudara, semuanya merupakan kewajiban dan keharusan yang mengharuskan adanya safar. Ya, ketika haji pastinya safar ya, ketika umroh safar, berperang juga ada yang sampai 3 bulan tidak pulang, ya, itu safar juga. Maka Islam memperhatikan masalah safar ini. Hukum dan adabnya merupakan perhatian yang tidak bisa dipungkiri dan setiap muslim harus mempelajari dan berupaya keras untuk menjalankan dan merealisasikannya. Sebelum ke hukum-hukum yang berkaitan dengan safar, para ulama menyebutkan bahwa safar adalah obat atau pengalaman hidup. Betul, ketika kemarin juga sebentar safar tapi banyak pengalaman hidup ya. Dan Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya mengatakan, dan seringlah safar karena dalam safar ada 5 kemanfaatan. Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya mengatakan, seringlah safar karena dalam safar ada 5 kemanfaatan. Yang pertama, hilangnya rasa sedih atau sumpek. Kemarin contohnya, walaupun safarnya sebentar, bahagia sekali ya, ketawa ya, seru gitu. Itu manfaat dari safar, salah satunya. Karena berbaur dengan teman-teman, saling cicip makanan, betul ya kemarin ya. Terus yang kedua, memperbaiki ekonomi. Karena ketika kita safar, ada banyak ide-ide baru ketika ke satu kota misalnya. Oh, di kota ini butuh sesuatu gitu. Nah, kita bisa berniaga di sana. Apa yang tidak ada di sana, kita bisa berniaga di sana. Terus yang ketiga, tentu saja mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu dan pengalaman seseorang. Ketika bersafar di perjalanan, kita sering berkenalan misalnya dengan seseorang.
kita punya pengalaman baru dari orang tersebut. Terlalu cepat. Selanjutnya, yang keempat, mengetahui adab atau kebiasaan di suatu daerah. Ya, di suatu daerah, atau kalau ke negara lain, di negara lain pasti ada adab-adab atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan negara kita atau daerah kita. Terus yang kelima, mendapatkan sahabat akrab. Karena tidak bisa dikatakan sahabat akrab ketika kita tidak pernah bersafar dengannya. Karena kalau safar mah terbuka semuanya ya. Kalau yang pemurah gitu ya, yang tidak baperan itu kelihatan ketika safar. Baik. Kita ke hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Yang pertama, mengqashar sholat yang 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 saja, 2 rakaat saja. Mengqashar sholat yang 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat saja. Kecuali sholat maghrib, tidak mungkin menjadi 1,5 ya. Sholat maghrib dikerjakan seperti biasa, yaitu 3 rakaat. Melakukan sholat qashar bisa dimulai semenjak ia meninggalkan negeri atau kampung tempat ia tinggal hingga kembali lagi. Kecuali jika ia berniat untuk menetap di suatu tempat yang ia tuju lebih dari 4 hari. Kecuali kalau ia ingin menetap di suatu tempat yang ia tuju lebih dari 4 hari, atau ingin mampir di situ lebih dari 4 hari. Tapi ini ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat. Ada yang waktunya tidak ditentukan. Kalau Syekh Abu Bakar dalam Minhajul Muslimnya lebih dari 4 hari termasuk mukim. Maka dalam kondisi seperti itu ia harus sholat secara sempurna. Misal ketika ada yang belajar ngekos misalnya, dari sini ke Jogja misalnya, di Jogjanya ngekos gitu, dia kan mukim di sana, jadi tidak ada dianjurkan mengqashar. Jadi sholat seperti biasa, seperti itu. Sehingga apabila dia meninggalkan negeri tujuannya itu untuk kembali ke kampung halamannya, maka pada saat kepergian pulangnya itu ia boleh mengqashar sampai tiba di kampung halamannya. Kalau di perjalanannya boleh diqashar. Hal tersebut berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 101. An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu melakukan perjalanan jauh di muka bumi ini, maka tidak mengapa kamu mengqashar salat. Karena qashar adalah hadiah ya, hadiah dari Allah, maka kita dianjurkan untuk mengambilnya. Juga berdasarkan penuturan Anas radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ilal Makkah fakana yusalli ruba'iyata raq'ataini hatta raja'na ilal Madinah.
Kami pernah keluar dari kota Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Mekah. Di dalam perjalanan, Rasulullah melaksanakan sholat rubaiyah. Rubaiyah teh yang 4 rakaat ya. Dengan 2 rakaat saja hingga sampai kembali ke Madinah. Ketika Fathu Mekah teh apa, Bu? Pembebasan kota Mekah. Ketika Fathu Mekah, Rasulullah di Mekah itu menjadi safar hukumnya. Maka 19 hari mengqashar sholatnya sampai kembali lagi ke Madinah selama 19 hari. Terus yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Boleh mengusap kedua khuf atau sepatu yang menutup kedua mata kaki pada waktu berwudu selama 3 hari 3 malam berdasarkan penuturan Ali radhiyallahu anhu. Ja'ala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin walayaliyahinna lil musafir wa yauman walailatan lil mukim. Yang kedua, boleh mengusap kedua khuf atau sepatu yang menutup kedua mata kaki. Terlalu cepat. Boleh mengusap kedua khuf atau sepatu yang menutup kedua mata kaki pada waktu berwudu ya, sebelum memakai kaos kakinya berwudu dulu gitu. Selama 3 hari 3 malam berdasarkan penuturan Ali radhiyallahu anhu. Ja'ala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin walayaliyahinna lil musafiri wa yauman walailatan lil mukimi yaghni fil mashi alal khuffaini. Itu dalilnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menentukan selama 3 hari 3 malam bagi musafir dan hanya 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Maksudnya adalah mengusap kedua khuf. Nah, untuk lebih jelasnya tentang mengusap khuf nanti ada di fikihnya ya. Terus poin yang ketiga, bisi aya dina ulangan kayaknya. Boleh bertayamum jika tidak ada air atau susah untuk mendapatkannya. Ada air sedikit tapi susah mendapatkannya. Atau karena harganya sangat mahal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim di Quran surat An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Masya Allah, nenek sudah hafal ya nek. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tangan. Quran surat An-Nisa ayat 43.
Dan di kita mah tidak mungkin ya, jarang sekali ini karena air banyak, tidak ada alasan. Selanjutnya poin 4, boleh berbuka puasa berdasarkan firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Boleh berbuka puasa berdasarkan firman Allah di Quran Al-Baqarah 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridun aw ala safari fa'idatum min ayyamin ukhra. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, itu pada hari-hari yang lain. Maha baik Allah ya. Maha baik Allah dengan semua rahmatnya memberikan rukhsah. Maka fattaqullaha mastata'tum. Allah seperti itu ya. Bertakwalah sesuai kemampuan. Kalau sakit bisa berbuka atau dalam perjalanan bisa berbuka, dan diganti sesuai jumlahnya. Tidak dilipat gandakan ya. Tidak dilipat gandakan 1 jadi 2 hari, tidak. 1 hari lagi digantinya. Yang kelima, boleh melakukan sholat sunnah di atas binatang tunggangan dengan menghadap kemana saja binatang itu berjalan. Boleh melakukan sholat sunnah di atas binatang tunggangan dengan menghadap kemana saja binatang itu berjalan. Berdasarkan penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli subhatahu an-nafilata haitsu tawajjahat bihi naqatuhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat sunnah dengan menghadap ke arah mana unta tunggangannya menghadap. Kalau sekarang mah kendaraan mungkin ya. Yang umroh, yang haji di kapal, ya Bu ya. Di pesawat. Kemana pesawat itu Ya, lanjut. Yang keenamnya, boleh menggabung atau menjamak sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya secara jamak takdim. Jamak takdim teh di awalnya dibawa ke, kalau asarnya dibawa ke zuhur. Jika perlu bersegera dalam perjalanan. Jadi sholat zuhur dan sholat asar dilakukan pada waktu zuhur, insyaallah. Sholat maghrib dan isya pada waktu sholat maghrib, atau dengan cara jamak takhir, yaitu sholat duhur ditunda waktunya hingga waktu asar, dikerjakan di waktu sholat apa dulu? Zuhur dulu, asar dulu? Ayo, duhur. Mana tim duhur? Ngacung. Duhur dulu, asar dulu? Anu duhur mana? Yang asar. Dan ternyata sholat itu sesuai dengan urutannya. Berarti zuhur dulu. Masya Allah ya. Ilmu baru. Zuhur dulu baru
asar karena sesuai dengan urutan sholatnya. Masya Allah ya. Sementara sholat maghrib ditunda dan dilaksanakan bersama sholat isya berdasarkan penuturan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka fakana yusalli dhuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an. Kami pergi keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Beliau melakukan sholat zuhur dan asar secara jamak, maghrib dan isya secara jamak pula. Masya Allah. Jadi berapa poin Bu? 6 poin. Boleh diulang? Yang pertama, mengqashar sholat 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat. Yang kedua, boleh mengusap kedua bahu. Yang ketiga, boleh bertayamum jika tidak ada air. Yang keempat, yang kelima, di atas binatang tunggang. Yang keenam, Masya Allah, itu hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Dan adab safar kita bahas di pekan depan, insya Allah, karena waktunya sudah habis ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.